Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Juniarsah, semester 5 kelas C. Saya akan memaparkan hasil resume mengenai manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah menurut Slamet PH tahun 2000 mengemukakan bahwa istilah MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah pengorganisasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti berdasarkan pada atau berfokuskan pada. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik. Atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesionalistik, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pengorganisasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Sejarah manajemen berbasis sekolah sejak tahun 1998 sampai sekarang, era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu perubahannya yaitu pada manajemen pemerintahan, yang awalnya manajemen pusat sekarang berubah menjadi manajemen berbasis daerah. Perubahan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsekuensi yang logis dari kedua undang-undang tersebut bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Maka manajemen pendidikan berbasis pusat diubah menjadi manajemen berbasis sekolah oleh Hamid 2018. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan yang selama ini diterapkan yaitu pendidikan berbasis pusat. Terdapat banyak kelemahan, diantaranya yang pertama yaitu keputusan pusat yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, administrasi yang berlebihan, kurang optimalnya kinerja sekolah, proses pendidikan dijalankan dengan under manage sehingga menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang rendah. Lalu ada alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah. Kenapa MBS harus diterapkan? Karena adanya beberapa alasan. Yang pertama yaitu manajemen berbasis pusat memiliki banyak kelemahan. Yang kedua, sekolah paling memahami permasalahannya. Yang ketiga, perubahan akan terjadi jika semua warga sekolah berpartisipasi dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan sekolah. Yang keempat, telah lama pengaturan yang bersifat birokratik lebih dominan daripada tanggung jawab profesional. Keuntungan yang diterapkannya manajemen berbasis sekolah, yang pertama aspek ekonomi, profesional, politik, efisiensi, aspek keuangan, prestasi siswa, akuntabilitas, dan menjadikan sekolah lebih efektif, yaitu guru makin kompeten, kepemimpinan makin kuat, fokus dalam pembelajaran makin meningkat, tanggung jawab akan hasil lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui dari hasil resume saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.